Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Suryani dengan NIM 2092100200 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PIAUD UIN STS Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Yang kedua, belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada anak usia dini menurut Kyle and Rees. Bila saya akan menjelaskan, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dan pendekatan pembelajaran juga dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses atau sifat yang masih sangat umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Selain itu, ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pendekatan Hex atau Schope, di mana studi ini menyebutkan bahwa anak memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik. Program ini melibatkan anak sebagai pembelajar aktif yang melibatkan kesempatan pada anak untuk memilih sendiri aktivitas bermainnya. Yang kedua adalah pendekatan Beyond Century and Circle Time atau disingkat dengan BCCT. Menurut studi ini, anak dituntut aktif dan kreatif dalam kegiatan sentra-sentra dan pendidik berperan sebagai motivator dan fasilitator. Yang ketiga adalah pendekatan Reggio Emilia Apart atau disingkat dengan REA. Pada dasarnya, pendekatan REA menganggap anak-anak adalah pembelajar kompeten, sehingga model kurikulum yang dijalankan bisa diarahkan oleh anak-anak itu sendiri. Kurikulum memiliki catatan proses dengan tujuan-tujuan tertentu, tetapi tidak memiliki batasan cakupan maupun urutan tertentu. Guru mengikuti minat anak-anak dan tidak memberikan instruksi-instruksi standar dan konvensional. REA sangat percaya bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan teman, guru, orang tua, serta interaksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Yang keempat adalah pendekatan Montessori. Tujuan pendidikan ini adalah mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulus yang dipersiapkan. Guru perlu membuat perencanaan secara rinci dan mempersiapkan lingkungan pembelajaran yang tenang dan teratur agar anak merasa nyaman untuk belajar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang belajar sambil bermain. Menurut saya, belajar sambil bermain itu sah-sah aja. Bahkan saya sangat mendukung hal tersebut. Yang namanya anak-anak itu memang lebih identik dengan yang namanya bermain. Apalagi anak yang usianya masih di bawah 6 tahun. Pasti mereka akan lebih mudah memahami sesuatu atau belajar dengan cara bermain. Bermain sambil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seorang anak usia dini yang dilakukan dengan perasaan senang tanpa adanya paksaan. Namun, ada unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu belajar, sehingga anak-anak tidak menjadi bosan. Melalui bermain, anak dapat belajar berekspresi, menerima dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Dari bermain itu juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan mengembangkan pola perilaku. Dalam penelitian juga menyebutkan bahwa bermain dapat meningkatkan kapasitas otak anak yang berdampak pada peningkatan kemampuan belajar dan daya ingatnya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada anak usia menurut Kyle and Rales. Menurut Kyle and Rales menjelaskan bahwa ruang lingkup perkembangan anak usia dini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, perkembangan fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan seni. Yang pertama adalah perkembangan fisik motorik atau yang disebut dengan gerak. Adalah aspek perkembangan fisik motorik di mana pertumbuhan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada beberapa anak yang mengalami pertumbuhan secara cepat dan ada pula yang lambat. Yang kedua, ada perkembangan kognitif, yaitu menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Contohnya, anak dihadapkan pada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Yang ketiga, perkembangan bahasa yang merupakan sentra berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, perkembangan sosial emosional. Pada usia dini, emosi anak mulai matang. Anak mulai menyadari akibat-akibat dari tampilan emosinya. Anak mulai memahami orang lain, misalnya bagaimana perasaan orang lain apabila disakiti. Maka anak belajar mengendalikan emosinya. Yang kelima, ada perkembangan seni. Melalui seni, anak dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangan lainnya. Misalnya seperti bernyanyi sambil belajar. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi